لسنا بحر لو تضيق الأرض نسكن كالجل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan imun, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini. Semoga kita selalu dijauhkan dari virus ini. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya Bapak Kepala Dukuh yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen takmir masjid. Akan saya sampaikan beberapa slide sebagai pemantik diskusi kita pada pengabdian jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Dukuh ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh tentang bagaimana manajemen takmir masjid, berarti di sini ada 3 kata kunci, ada manajemen, ada takmir, dan ada masjid. Nah, kita akan bicara dulu tentang mindset seorang takmir. Nah, di dalam Al-Quran, kita akan melihat dan akan bisa mentadaburi beberapa ayat berkaitan dengan masjid dan takmirnya. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Ayat ini menjelaskan ada korelasi antara keimanan terhadap hal gaib, hari akhir, mendirikan sholat, zakat, dan bagaimana kekuatan keimanan seorang, takutnya seorang kepada Allah dengan memakmurkan masjid. Nah, maka di sini kata ya'mur ini juga menjadi asal dari kata takmir dalam bahasa Indonesia. Nah, ya'mur, kemudian takmir, imarah, memakmurkan, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Artinya ada kaitan antara memakmurkan masjid dengan keimanan seseorang. Orang yang rajin ke masjid, orang yang suka masjidnya meriah dalam artian yang positif, kemudian masjidnya makmur, itu erat kaitannya, ada korelasi yang kuat dengan keimanan seseorang kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir. Atau juga malah justru menggunakan kata innama, justru orang-orang yang memang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman. Sehingga ketika siapapun yang ingin memakmurkan masjid, yang hatinya ta'alluq terhadap masjid, itu adalah bukti keimanan seseorang. Orang yang dengan suka hati, rela hati menjadi takmir masjid, itu adalah bukti keimanan seseorang. Bahkan dalam tafsirnya yang di bawah saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salah satu riwayat, ini riwayat dari Abdul Razak an Umar Ibnu Maimun mengatakan bahwa saya mendapati bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya persepsi, para sahabat ini. Persepsinya bagaimana? Bahwa al-nal masajid buyutullah. Jadi masjid-masjid itu adalah baitnya Allah, rumah-rumah Allah di bumi. Maka sudah selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sahibul bait itu adalah memuliakan tamu-tamunya. Siapa yang datang kepada yang datang ke masjid. Sehingga ketika kita siapapun yang ingin atau belum atau menginginkan menjadi seorang takmir, maka mindset pertama yang dibangun adalah bahwa ini adalah Baitullah yang ingin kita makmurkan. Orang yang rajin datang saja itu diberikan reward yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang memakmurkan masjid? Maka seorang takmir masjid, mindset pertamanya adalah transaksi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, transaksi pahala, transaksi bagaimana memberikan yang terbaik untuk Allah. Bukan sebaliknya transaksi dunia atau upah sesaat ya. Maka ini mindset yang pertama yang perlu dibangun. Kemudian yang kedua ada motivasi, ini hadisnya sahih muttafaq alaih. Ini sudah sangat populer ya. Diceritakan bahwa ini dari Abi Hurairah, bahwa nanti di akhirat ada 7 golongan yang memang hanya 7 golongan ini yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah
rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apalagi seorang takmir, maka logikanya seorang takmir itu pasti dia mu'allaq kepada masjid. Sehingga inilah motivasi mindset yang harus dibangun oleh seorang takmir ketika mengajukan diri atau tertarik untuk menjadi seorang takmir, dan juga motivasi bagi kita-kita yang belum tersentuh hatinya untuk terlibat dalam memakmurkan masjid. Maka mari kita lihat bagaimana misalnya penguasa-penguasa di Saudi sejak zaman dahulu sampai sekarang ya. Mereka lebih suka bangga mengatakan istilahnya khadimul haramain daripada seorang presiden atau raja. Tapi khadimul haramain, sebagai khadim itu kalau diterjemahkan sebagai bahasa bahasa Indonesianya sebagai pelayan masjid haramain, Masjidil Haram di Mekah dan di Madinah. Sehingga khadimul haramain punya kebanggaan tersendiri baik di dunia atau nanti sebagai transaksi kita di akhirat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang takmir, mindset pertama yang dibangun adalah bahwa ini adalah transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan transaksi dunia, bukan karena urusan dunia, sehingga lebih berat kita kepada transaksi kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi yang perlu kita bangun bersama-sama. Yang kedua, kita ingin menyamakan persepsi dulu sebelum masuk kepada diskusi tentang takmir. Bahwa di zaman Rasulullah, masjid itu, tadi kita bicara takmir, sekarang kita bicara masjid. Manajemen takmir masjid. Takmir sekarang ke masjid. Masjid asal mulanya memang dari kata sujud, tempat untuk beribadah. Tapi pada praktiknya, di zaman Rasulullah, masjid itu punya fungsi yang sangat beragam. Tidak hanya untuk sujud, sholat 5 waktu saja, tapi juga digunakan untuk hal-hal lain, pertemuan, ya, tempat menimba ilmu, pusat informasi, pusat dakwah, tempat musyawarah, tempat pengadilan, mengadili jika ada masalah, tempat akad nikah, ya, tempat perlindungan, tempat singgah musafir, tempat tinggal ahlu sufah, ya, orang-orang yang memang tidak mempunyai tempat aktivitas sosial, tempat pengobatan di saat darurat, dan di saat yang sama juga jadikan tempat latihan. Mabes ini ya, mengatur siasat perang. Artinya mindset ini perlu dibangun oleh siapapun yang kemudian terlibat dalam takmir masjid. Jadi takmir masjid tidak semata-mata kemudian mengatur jadwal imam saja atau bagaimana kegiatan sholat ya atau sholat Jumat, tetapi menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban Islam, di mana setiap kegiatan keislaman, kemasyarakatan, sosial, dan apapun yang menjadi pegangan, menjadi rujukan referensi. Orang itu adalah larinya ke masjid. Sehingga ketika itu tercipta dalam sebuah masyarakat, itulah masyarakat yang kita sebut dengan masyarakat yang madani mungkin ya. Ini adalah mindset seorang takmir. Sehingga kesuksesannya diukur dari mana? Kesuksesan seorang takmir diukur dari bagaimana masjid itu kemudian menjadi pusat peradaban di suatu wilayah itu. Jadi tidak hanya sholat saja, tapi memang ini PR bersama yang perlu kita diskusikan bersama-sama, butuh usaha bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ketika kita bicara manajemen. Takmir sudah, masjid sudah, kita bicara manajemen. Kalau kita baca-baca ilmu manajemen, maka kalau kita bicara manajemen tidak akan lari dari 4 hal ini. Bagaimana manajemen itu merencanakan plan, kemudian mengorganisasi, melaksanakan atau mengkoordinasikan, dan kontrol. Setelah kontrol nanti merencanakan lagi ke depan dan seterusnya, itu terus akan berputar seperti itu. Terjadilah manajemen itu dengan baik. Ketika keempat-empatnya ini terjadi dengan baik, dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasannya. Ini kalau secara umum kita bicara manajemen atau pengelolaan. Nah, kalau kita bicara manajemen masjid, maka di dalam masjid itu ada beberapa manajemennya, misalnya dalam kepengurusan, ya, kesekretariatan, ya, kemudian keuangan, karena bagaimanapun setiap aktivitas, setiap kegiatan itu membutuhkan dana, bahkan untuk operasional masjid juga. Maka perlu ada manajemen keuangan dan manajemen dana usaha untuk mendapatkan dana. Kemudian manajemen pemberdayaan. Karena tadi ketika mindset kita bahwa masjid adalah pusat kebudayaan dalam suatu wilayah itu, maka tentu salah satu fokus kerjanya adalah memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian juga ada pendidikan dan pembinaan. Mungkin kita akan lihat di dalam peradaban Islam,
hampir kita pastikan bahwa universitas-universitas di dunia Islam ya, Azhar misalnya atau Zaituna, Khairuan, itu pasti berdiri yang pertama kali adalah jami'nya. Jami itu masjidnya, kemudian baru al-jami'ahnya karena unsur pendidikan. Kemudian kita lihat ke ranah teknis ya, bagaimana konsep pengelolaan masjid. Yang pertama adalah rencana atau plan tadi. Nah, rencana itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah cita-cita, bisa dirumuskan dalam visi, misi, tujuan jangka pendek, menengah ya. Misalnya pendeknya, misalnya nanti masjid ini mau seperti apa dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini, 10 tahun ini. Nah, itu dirumuskan oleh takmir. Kemudian pemetaan wilayahnya, jamaahnya, jangkauannya, potensi dan seterusnya, baru kemudian program kerjanya. Kemudian setelahnya, nah ini contoh ya, contoh kalau kita lihat di Masjid Jogokarian itu pemetaannya sudah sangat lengkap ya, dari semuanya apa yang dibutuhkan. Kemudian jumlahnya, jangkauan dakwahnya, dan seterusnya. Itu perlu karena apa? Nanti akan digunakan data itu untuk menyusun program-program kerja di masjid. Kemudian yang kedua pelayanan. Pelayanan itu ada 2, bisa fisik dan fungsi. Fisik itu seperti pengurusan, ya, pembangunan, pemeliharaan, fasilitas, dan seterusnya. Sedangkan fungsi bisa menjadi pusat ibadah, pusat dakwah, pusat pembinaan, pusat kaderisasi, bahkan pusat peradaban Islam itu. Kalau kita lihat fungsi, baik fungsi atau fisik dari masjid ini, jamaah itu, ketertarikan jamaah ke masjid itu kalau dilihat bisa dari 2 hal. Ya. Bisa karena jamaah itu butuh ke masjid, atau jamaah itu karena memang tahu, mengapresiasi fungsinya, potensinya, perannya yang diberikan. Nah, sehingga perlu seorang takmir itu tadi menjembatannya dengan cara apa? Melihat kebutuhan dan potensi dari jamaah. Nah, dengan menggunakan prinsip, tentunya prinsip menjadikan masyarakat itu nyaman berinteraksi, nyaman beraktivitas di masjid. Sehingga memang nanti ketika jamaah itu sudah tahu kebutuhannya ke masjid, atau tahu bahwa di masjid itu ada peran itu, ada fungsi itu, ada itu, sehingga dengan sendirinya masjid itu makmur. Kemudian yang kedua, nah ini contoh-contoh ya, ini saya yang lihat ya di Jogokarian misalnya nih gambar-gambar ini ya. Kemudian ini ada masjid di Bogor dan Madinah. Nah, ini menarik ini ya. Yang gambar tengah ini menarik karena apa? Anak-anak muda itu yang sekarang ya mungkin lebih suka main game, gadget ya. Di masjid ini mereka difasilitasi dengan beragam perguruan silat. Gitu ya. Nah, sehingga anak-anak muda itu datang untuk latihan bela diri. Semua bela diri ada beberapa bela diri. Nah, tapi nanti diminta untuk aktif di masjid. Ya. Jadi untuk menggaitnya. Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ini ada Masjid Nabawi, fasilitasnya seperti itu, dengan fasilitas yang menarik seperti itu, tentu jamaah itu nyaman di dalam masjid. Seperti yang saya bilang tadi, fasilitas itu bisa dari segi fisiknya atau dari segi fungsinya. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti memberdayakan jamaah, mengetahui potensi jamaah, dilibatkan. Bisa dilihat dari faktor ekonomi, keagamaan, pendidikan, sosial, dan budaya. Kalau ekonomi berarti melibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Keagamaan juga seperti itu, kepanitiaan-kepanitiaan, jadwal khotib, imam, kultum itu memberdayakan jamaahnya sehingga merasa bahwa jamaah itu dilibatkan bersama-sama. Pendidikan juga seperti itu, sosial budaya seperti tadi lomba-lomba, hobi jamaah itu perlu diakomodir sehingga kemakmuran masjid yang diimpikan, dicita-citakan itu terwujud. Terakhir adalah tantangan. Ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi. Yang pertama, takmir yang tertutup, tidak mau mendengar ya. Biasanya menang sendiri ya, merasa paling tahu, paling berkuasa. Itu juga tantangan. Ada juga yang karena faktor jamaah yang acuh tak acuh, tak mau terlibat, tak mau tahu ya tentang perkembangan masjid. Atau tantangan lainnya ada ketokohan ya, atau kelompok tertentu yang merasa paling berjasa misalnya, yang paling menjadi orang yang inti dalam sebuah kegiatan masjid. Kemudian terakhir adalah manajemen keuangan yang buruk dan tidak transparan, di tantangan tersendiri yang mungkin bisa kita diskusikan. Sekian dari saya, nanti setelah ini akan dilanjutkan lagi oleh Ustadz Fajar Fandi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Fajar untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Ustadz Fuad atas waktunya.
Saya coba share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan dalam sesi yang sangat mulia ini, sangat berharga ini, belajar bersama-sama dalam mengelola masjid, manajemen masjid. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fuad Hasanuddin. Berkaitan dengan manajemen masjid secara global, secara umum, saya akan menerangkan sedikit yang saya ketahui berkaitan dengan manajemen masjid ramah anak. Karena ada beberapa hal yang perlu kita perdalam berkaitan dengan masjid dan anak. Kadang masjid dan anak itu menjadi dua hal yang sekarang ini menjadi momok. Kadang orang beribadah butuh kekhusyukan, sedangkan dunia anak mereka butuh bermain. Karakter anak suka bermain, sedangkan tempat ibadah butuh ketenangan, butuh orang-orang tenang untuk beribadah secara khusyuk. Sehingga apa? Kadang beberapa anak mereka takut ke masjid karena apa? Dimarahi oleh para jamaah, sehingga mereka lebih suka untuk bermain di perempatan, suka bermain untuk di tempat-tempat yang istilahnya identik dengan hal yang negatif. Karena mereka trauma ketika mereka pergi ke masjid, kemudian ada suara-suara yang tidak mengenakan sampai ke telinga mereka, bahkan sampai ke hati mereka, sehingga mereka trauma untuk datang ke masjid. Dan yang nomor 3 adalah berkaitan dengan orang tua yang ketika mereka tidak nyaman mengajak anak mereka ke masjid karena takut mengganggu ketenangan, kekhusyukan para jamaah yang lain. Nah, di sini kan kadang orang tua lebih suka pergi ke masjid sendiri, tidak mengajak anaknya. Nah, mari kita lihat beberapa literatur berkaitan dengan anak pergi ke masjid atau anak diajak ke masjid juga. Yang pertama berkaitan dengan bahwa Rasulullah pernah ketika beliau sholat sambil menggendong cucunya, yaitu Umamah binti Abil As. Artinya ini adalah cucu Rasulullah dari putri beliau yang bernama Zainab. Jadi Rasulullah itu sholat sambil menggendong cucunya. Nah, itu kadang Bapak Ibu ketika melihat beberapa fenomena atau kejadian ada orang yang sholat dengan cara menggendong anaknya. Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Nah, itu salah satu cara Rasulullah ketika sholat sambil menggendong cucunya, yaitu bernama Umamah binti Abil As. Kemudian yang kedua berkaitan dengan cucu beliau yang lain, Hasan dan Husain, ya kan. Ketika Rasulullah sholat dan beliau sujud, gitu kan. Nah, Hasan dan Husain itu kemudian bermain di atas punggung Rasulullah. Nah, Rasulullah itu sujud sangat lama, lebih lama dibandingkan hal biasanya. Kemudian ada sahabat yang menengok seperti itu, yang menengok karena ingin tahu kok kenapa Rasulullah sujud sangat lama. Gitu kan. Ternyata ada Hasan dan Husain yang ada di punggung beliau. Ya. Rasulullah membiarkan cucunya bermain terlebih dahulu sampai mereka puas, kemudian Rasulullah bangun dari sujud. Nah, itu cara Rasulullah untuk menghargai anak-anak karena pola mereka adalah bermain, karakter mereka ingin bermain meskipun dalam keadaan sholat bersama orang-orang dewasa. Nah, itu hadis yang kedua berkaitan dengan Rasulullah pernah ditunggangi punggungnya ketika sujud. Kemudian ada hadis yang lain berkaitan dengan panjang pendek sholat ketika ada anak yang menangis. Ini dari Sahih Al-Bukhari. Rasulullah pernah ingin sholat, ya. Rasulullah berniat ingin memanjangkan sholat, tapi di tengah sholat beliau mendengar tangisan seorang anak. Lalu Rasulullah mempersingkat sholat beliau. Karena apa? Ada tangisan anak itu sehingga akan membangkitkan kemarahan ibunya. Ya, ketika ada anak yang menangis, maka ibunya akan marah karena ada anak yang menangis. Maka Rasulullah berinisiatif mempercepat sholat beliau
karena ada sedikit gangguan berupa tangisan dari seorang anak. Dan inilah akhlak Rasulullah ketika ada seorang anak kecil yang menangis, bukan Rasulullah marah, tapi karena Rasulullah tahu tabiat dari seorang anak ketika berada di masjid atau ketika sholat. Karena tadi saya sampaikan, seorang anak itu karakternya adalah ingin bermain dan belum tahu apa yang berada di sampingnya, apa yang ada di depannya, dan seperti itu. Maka kadang reaksi pertama dari seorang anak adalah menangis atau bermain. Ada juga di kitab namanya Mughnil Al-Muqtad, dikatakan bahwa qala Syafi'i wal ashab, bahwasanya wa yu'maru sabiyyu bi khuduril masajid wa jama'ati salat. Artinya adalah anak kecil supaya diperintah datang ke masjid dan jamaah salat agar terbiasa. Artinya untuk membiasakan anak kecil untuk salat berjamaah di masjid. Ini dalam kitab Mughnil Al-Muqtad. Namun kita perlu juga mengetahui, tadi saya sampaikan ada hadis bahwa Rasulullah pernah menggendong cucunya ketika sholat. Rasulullah pernah berkhutbah dan didatangi Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah memberhentikan khutbahnya sebentar. Dan yang nomor 3, Rasulullah sholat ketika sujud, punggung beliau dinaiki oleh Hasan dan Husain. Namun ada hal yang penting ketika kita berada di masjid, bahwa masjid itu kan tempat untuk beribadah. Ketika waktu sholat ada seorang yang mengajak anaknya yang belum dewasa, maka harus mementingkan, yang pertama pentingnya menjaga ketenangan waktu sholat di masjid. Itu penting, karena para jamaah juga butuh ketenangan, butuh khusyuk dalam hal sholat. Yang kedua berkaitan dengan najis atau berkaitan dengan kebersihan di dalam masjid. Kadang anak-anak kecil belum mengetahui kotoran, belum mengetahui najis, maka kadang keluar ke masjid tidak memakai alas kaki, kemudian masuk lagi, sehingga ada najis-najis yang tersebar di sekitar masjid itu. Jadi yang pertama berkaitan dengan pentingnya menjaga ketenangan di waktu sholat di masjid. Yang kedua berkaitan dengan pentingnya menjaga kebersihan di masjid. Lalu bagaimana cara kita mengupayakan? Memang Rasulullah tidak membatasi usia. Namun Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan perintah kepada anak-anak untuk diajak untuk diajari sholat, yaitu murru auladakum bis sholati wahum abna sab'a sinin. Artinya kita memerintahkan anak-anak kita semua, anak-anak kecil untuk sholat pada waktu usia 7 tahun. Jadi usia ideal ke masjid sebenarnya ya kalau kita ikut dengan sabda Nabi pada saat mereka usia 7 tahun. Karena kalau kita amati usia 7 tahun itu kan mungkin sudah matang mentalnya, secara mental sebagai anak, dan juga bisa diperintahkan mana yang baik, mana yang buruk. Dan pukullah mereka ketika mereka menginjak 10 tahun. Artinya di usia 7 dan 10 itu masa-masa ideal untuk kita mengajak anak ke masjid. Namun tidak kita pungkiri bahwa di sekitar kita masih banyak beberapa orang tua yang mengajak balita, anak mereka di bawah 5 tahun untuk pergi ke masjid. Nah, maka ini para takmir perlu menyepakati dengan para jamaah yang lain, dengan orang tua, dengan jamaah yang lain. Karena apa? Anak di bawah 7 tahun ke masjid itu kadang lebih banyak menimbulkan keramaian dibandingkan ketenangan. Makanya harus ada kesepakatan antara takmir masjid dan orang tua dan jamaah yang lain. Jangan sampai orang tua dengan egonya kemudian membawa anak ke masjid tanpa ada kesepakatan dengan takmir dengan jamaah yang lain, maka akan terjadi gangguan dari anak ke jamaah yang lain, sehingga akan dicibir, akan diomong di belakang. Maka perlu para takmir untuk mengadakan semacam rapat bersama para orang tua yang memiliki anak kecil dan jamaah yang lain, bagaimana ketika ada anak kecil ke masjid, harus seperti apa. Yang kedua, orang tua selalu menjaga anaknya, ya kan, berada di samping anaknya, menjaga dan diberikan sounding bahwa ini di masjid harus tenang, dan seperti itu. Meskipun tidak kita pungkiri bahwa tadi saya sampaikan dunia anak itu dunianya bermain. Maka
kita harus selalu memberikan pengertian kepada anak bahwa masjid itu tempatnya ibadah, ketika sholat harus tenang, seperti itu. Dan yang nomor 3 berkaitan dengan jamaah yang lain, mengingatkan bila anak menimbulkan keramaian sehingga mengganggu jamaah dengan ramah, dengan santun. Karena anak tadi masih butuh bimbingan, masih butuh diperingatkan ketika mereka menimbulkan keramaian di masjid. Jangan sampai kemudian dimarahi secara kemudian sampai menyakiti hati anak sehingga mereka trauma pergi ke masjid. Maka di sini peran takmir sangat penting. Ketika dalam suatu komunitas itu, dalam suatu dukuh atau dalam suatu masyarakat, ada beberapa anak kecil yang ke masjid dan menimbulkan keramaian, dan ada jamaah yang tidak berkenan, maka perlu duduk bersama untuk menyepakati bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak yang ke masjid, apakah diperkenankan atau tidak. Mungkin ada opsi yang lain berkaitan dengan anak dibawa ke masjid tidak pas sholat jamaah, tapi pada kegiatan yang lain. Tadi disampaikan oleh Ustaz Fuad bahwa masjid tidak hanya untuk sholat jamaah, tapi masjid juga bisa berkaitan dengan kegiatan untuk membangun peradaban masyarakat. Artinya kita bisa ajak anak ke masjid selain waktu sholat jamaah, ketika pas TPA, ketika pas pengajian, ketika pas acara-acara yang berkaitan dengan membangun peradaban masyarakat di sekitar masjid. Nah, itu opsi-opsi yang saya berikan kepada para takmir, dan utamanya memang kita harus melakukan koordinasi, duduk bersama dengan para jamaah, duduk bersama dengan orang tua yang punya anak di bawah 5 tahun pada khususnya, untuk menentukan bagaimana sikap para jamaah ketika ada anak kecil yang ke masjid dan menimbulkan keramaian. Di satu sisi ketika anak trauma ke masjid, ketika anak tidak diajak ke masjid, kadang anak lebih suka untuk pergi ke hal-hal yang sifatnya negatif, pergi ke perempatan, nongkrong bersama, misalnya. Dan masjid terkesan angker, karena para anak-anak trauma dan taunya masjid ya tempat hal yang sakral, ya. Sehingga mereka tidak berani untuk berimprovisasi di masjid. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada para pengurus masjid, para takmir, untuk mendiskusikan ini bersama jamaah yang lain, bersama orang tua, bagaimana kita menyikapi ketika ada anak, utamanya di bawah usia 5 tahun, ketika mereka ikut berjamaah di masjid. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di zaman sekarang ketika masjid terkesan angker, terkesan sakral bagi anak kecil, kadang anak kecil suka dengan dunia-dunia di selain masjid. Sehingga mereka ada traumatik ketika mereka pergi ke masjid. Mereka lebih suka bermain-main di luar masjid. Ya, saya kembalikan lagi bahwa sama seperti Pak Fuad tadi menyampaikan bahwa masjid itu bukan hanya untuk sholat jamaah, tapi sebagai pusat peradaban masyarakat. Artinya kita bisa melakukan edukasi kepada anak kecil, edukasi kepada para remaja, edukasi kepada para orang tua, edukasi kepada para masyarakat yang lain, untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga sekaligus meningkatkan peradaban berbasis masjid. Jadi jangan disakralkan masjid hanya untuk sholat jamaah, sehingga orang-orang yang kotor, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mereka kotor jauh dari agama, mereka akan takut pergi ke masjid. Tapi ketika ada pusat peradaban yang lain berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar sholat jamaah, maka para jamaah yang lain yang mereka masih merasa kotor untuk pergi ke masjid, mereka akan terbuka, dan masjid juga terbuka untuk menerima para jamaah yang istilahnya para pelaku maksiat. Karena masjid tadi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar masjid itu sendiri. Baik, seperti yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.